Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di hari Rabu yang luar biasa, kedatangan tamu istimewa, sahabat podcast Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau. Pada tanggal 25 dan 26 ada agenda yang sangat penting di Kabupaten Berau terkait komunitas literasi. Mari kita akan berbincang dengan orang-orang yang luar biasa dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Apa kabar Mas Amin sama Pak Ali? Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana sudah sampai di Berau nih? Kegiatan 2 hari sudah terlewati ya? Ya, Alhamdulillah. Sebelum ini saya ingin bertanya, kan pasti agenda ini sudah masuk program di Balai Bahasa ya terkait untuk komunitas literasi yang di Kabupaten Berau. Nah, ini agenda ini memang rutin diadakan di Balai Bahasa atau bagaimana? Kalau kegiatan pemberdayaan komunitas literasi itu sudah tahun ketiga ini kami. Tahun ketiga ya, alhamdulillah. Tahun ketiga tentu saja dengan titik yang berbeda gitu. Jadi ini titik tahun pertama itu titiknya di Kukar, Samarinda, Balikpapan. Tahun kedua kemarin Bontang, Balikpapan, Samarinda juga. Tahun ketiga ini kita adakan di Tarakan, Berau, dan kalau nanti masih memungkinkan di Pasir. Di Pasir. Jadi 1 tahun di 2024 itu 3 ya, 3 kabupaten kota ya, Iya. Mas Amin ya. Baik, dengan agenda ini saya mengucapkan terima kasih nih Mas Amin, Pak Ali, bahwasannya Kabupaten Berau bisa didatangi oleh programnya Balai Bahasa. Dan ini sebenarnya tema podcast hari ini tuh sebenarnya kenapa saya kaitkan dulu dengan bagaimana tadi yang disampaikan tujuan di komunitas literasi ini, terutama Mas Amin sebagai sastrawan, Pak Ali ahli bahasa di bidang forensik, dan ini sangat terkait ya dengan literasi gitu ya. Nah, ini tentunya bisa berbagi kepada kami untuk generasi muda nih di Kabupaten Berau. Kebetulan di Smart Podcast ini kami tujuannya adalah bagaimana menyebarkan informasi terkait literasi. Silahkan untuk mungkin dari sastrawan dulu deh. Setelah ini baru Pak Ali sebagai ahli bahasa di bidang forensik ya Pak Ali, karena ini kan ilmu baru, banyak juga yang tidak tahu gitu ya. Gitu. Silakan Mas Amin. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya kalau sastra itu sebetulnya hal yang sudah melekat dengan manusia gitu. Kan bahasa kan memang milik manusia. Dan penutur bahasa juga manusia, dan dalam mereka sebagai penutur bahasa itu dari dirinya sendiri dalam interaksi berbahasa itu sebetulnya sudah muncul sastra itu di mana-mana gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Memang sastra itu diasumsikan sebagai level berbahasa yang lebih tinggi dari bahasa sehari-hari gitu kan. Kalau bahasa sehari-hari ya mungkin level yang mudah dipahami, yang apa adanya. Kalau sastra itu mungkin yang memerlukan penafsiran lebih, atau memerlukan interpretasi lebih, atau yang memerlukan kecerdasan yang lebih untuk memahaminya gitu. Tapi itu pun sebetulnya ditemukan dalam bahasa sehari-hari. Misalnya dalam keseharian di masyarakat, mungkin orang tua yang bilang kepada anaknya, ya udah ditambah aja makannya misalnya. Padahal maksudnya bukan disuruh menambah. Ini maksudnya mungkin justru bahwa mengingatkan bahwa si anak sudah terlalu banyak makan. Iya, maknanya ya. Iya, maknanya. Atau dulu kalau di kampung ada anak yang suka mucil, suka manjat-manjat pohon. Naik aja lebih tinggi gitu. Sekalian. Teruskan Iya, gitu ya. gitu kan. Itu sebetulnya sudah kategorinya sudah bahasa sastra, karena dia says one thing and means another gitu. Dia mengatakan sesuatu tapi memaksudkan yang lain gitu. Itu sebetulnya sudah prinsip sastra, dan untuk memahaminya tidak dengan artinya bukan dengan pemahaman yang awal ya, seperti apa yang diucapkan gitu kan. Kita harus memerlukan penafsiran. Jadi kalau anaknya bebal, dia tidak bisa menafsirkan sesuatu, ya dia betul-betul tambah naik manjat Ya, dan makannya semakin ditambah gitu ya. Ditambah gitu. Kalau dia tidak peka secara hati dan tidak punya kecerdasan untuk menafsirkan gitu. Tadi dikaitkan dengan itu kan bahasa milik semua gitu ya. Betul apa yang dikatakan Mas Amin, tidak semua yang jurusan bahasa itu yang memiliki sastra. Bahkan ada yang jurusan IPS, ekonomi gitu ya, bahkan eksak, matematik memiliki kelebihan bakat menulis sastra. Bagaimana dengan fenomena seperti itu, Mas Amin? Ya memang begitu, karena memang sastra ya sebetulnya itu
memang milik manusia, milik penutur bahasa gitu. Otomatis di dalam penutur bahasa itu ya memang secara natural sudah ada level-levelnya itu tadi. Level berbahasa dengan biasa, level berbahasa dengan, kan orang misalnya punya selera humor, itu kan juga bagian dari sastra, atau selera misalnya menyampaikan sesuatu tapi dengan tidak langsung, itu kan juga, dan itu sudah muncul secara natural gitu ya. Misalnya orang karena kesopanan tertentu dia menyampaikan sesuatu tidak dengan bahasa yang vulgar. Misalnya ketika kita datang melamar, itu tentu tidak dengan bahasa vulgar, Pak saya ingin melamar kan anak saya untuk anak bapak, kan nggak gitu juga. Biasanya pakai dengan bahasa-bahasa di semua masyarakat biasanya punya bahasa yang pola tertentu gitu ya. Kalau misalnya di Jawa itu mungkin ada embun injang di Jawa Sonten misalnya, ada ininya, ada kalau mungkin semacam sampiran di pantun atau apa gitu ya. Di orang Melayu mungkin pakai pantun seperti itu ya, dan mungkin ada unsur-unsur lingkungan yang dekat dengan kita ya, yang bisa disampaikan dan bisa berkaitan dengan suku masing-masing memiliki ciri khas gitu ya Mas Amin ya. Artinya semuanya semua berpotensi untuk berbahasa dengan lebih canggih gitu. Kalau dikaitkan dengan keilmuan teori sastra seperti itu ya, ketika orang ini punya bakat, nah dikaitkan dengan keilmuan bagaimana nih yang keilmuan di sastranya? Iya, tentu saja kalau itu sudah masuk ke ranah dijadikan sebagai subdisiplin ilmu, itu memang sudah menjadi, dia memang punya perumitannya sendiri ya. Karena ilmu itu kan merumitkan, harus belajar lagi gitu ya. Dia akan merumitkan sesuatu gitu ya. Betul. Ketika ada daun jatuh, kita lihat ya daun jatuh ya biasa saja, tapi ketika dia menjadi ilmu fisika mungkin macam-macam mungkin ya, ilmu alam mungkin macam-macam, ada teori gravitasi, ada macam-macamnya gitu kan. Betul. Pengalaman saya yang memang di SMA-nya saya fisika gitu, tiba-tiba perkuliahan berubah arah. Dan memang bahasa-bahasa di fisika itu digunakan Albert Einstein dan sebaik puisi gitu ya. Mungkin seperti itu ya efek-efeknya ya Mas. Ini sangat menarik untuk bahasa sastra yang betul-betul kalau dipelajari, karena ini untuk kebetulan kita di Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau ini menggalakkan literasi itu di tiap tahunnya ada program, terutama kami ada pelatihan menulis untuk karya sastra. Dan ini mungkin Mas Amin bisa ngasih masukan terutama untuk para penulis muda ya tentang sastra, karena jujur saja saya sebagai ketua gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 1 Berau ini, produk yang dihasilkan itu bukan hanya lomba tetapi menjadi program mata pelajaran saya sendiri yang contohnya ada materi cerpen. Jadi si anak itu kita dengan bimbingan, berapa kali bimbingan, dibuat jurnal, baru mereka menulis dan bukunya dicetakkan, dan tahun ini dapat 7 buku, berarti 7 kelas 11. Nah, memberikan masukanlah kepada anak-anak yang nanti bisa mendengarkan via podcast ini, terutama untuk motivasi, terus ilmu-ilmu sastranya gitu, terutama untuk penulis pemula gitu. Silakan. Ya, yang jelas menulis itu kalau biasanya yang saya sampaikan itu ada 2 poin kan. Kalau kita membuat tulisan, termasuk juga kalau berbicara juga ya, kan poinnya sebetulnya kan intinya pertama di materi, bahan, di bahan, kemudian cara menuangkan bahan itu. Ya, jadi kalau untuk menjadi penulis ya pertama ya tentu harus memperkuat bahan, memperkuat materi, perbanyaklah mencari. Selancar gitu ya, mencari. Maksudnya ya memperkuat bahan itu. Ketika kita mau menulis sesuatu, ya pertama kalau yang paling kuat bahannya itu yang biasanya yang dekat dengan kita ya, yang dekat dengan kita. Misalnya kita menyukai risoles misalnya atau donat. Biasanya orang kalau suka donat dia tuh akan tahu seluk-beluk tentang donat, perdonatan gitu ya. Itu berarti dia sudah punya bahan yang banyak, lebih banyak daripada orang yang memang tidak suka donat gitu kan. Orang yang hobi di motor misalnya, itu biasanya sampai dia mengenal motor dengan detail gitu. Ya dia punya bahan yang banyak gitu ya. Ya pertama memang dari yang paling dekat gitu, tapi ya tidak harus gitu. Yang intinya kalau kita mau menulis tentang apapun, ya kita kumpulkan bahan sebanyak-banyak yang berkaitan dengan apa yang akan kita tulis, sehingga apa yang kita tulis itu tidak nanti menjadi sesuatu yang kita seperti menggarami lautan gitu ya.
kalau kita hanya menulis sesuatu yang sudah pernah ditulis oleh orang lain, itu kan ya artinya apa sih arti tulisan kita? Tidak ada kebermanfaatannya. Apalagi kebaharuannya juga ya. Apalagi kalau ternyata yang kita tulis jauh lebih sederhana maksudnya jauh lebih tidak ada hal baru daripada yang sudah ditulis oleh orang lain gitu kan. Jadi sebisa mungkin ada kekayaan bahan itu ya awalnya sih itu. Nah, kekayaan bahan itu kita peroleh dari mana? Yang pertama dari jam terbang membaca ya. Dari sejauh mana kita punya kekayaan tekstual gitu. Iya, betul. Nah, kemudian juga jangan lupa kekayaan atau referensi yang dari realitas sosial. Jadi untuk menjadi penulis ya selain banyak membaca, dia juga harus banyak terjun ke lapangan, mencari pengalaman dari ya realitas masyarakat gitu. Objek yang langsung dilihat gitu ya? Ya artinya ya betul. Jadi pokoknya sering-sering ya cari pengalaman kemana-mana gitu, meskipun tidak harus ditulis sekarang gitu ya. Kalau belum pernah datang ke rumah sakit ya ke rumah sakit, belum pernah merasakan menunggui orang yang opnam ya mungkin kalau ada teman yang keluarganya opnam ikut menunggui gitu. Belum pernah merasakan menggotong mayat ya menggotong mayat gitu. Belum pernah merasakan datang ke pemakaman, ikut datang ke pemakaman. Belum pernah merasakan bagaimana suasana di panti asuhan, sesekali datanglah ke sana gitu kan. Kita bisa merasakan banyak pengalaman sosial dan sebagainya dan banyak ya, dan itu akan memperkaya batin kita. Ya, luar biasa. Nah, itu dua materi. Dua materi ya. Maksudnya materi itu bisa dari pengalaman tekstual dan kontekstual. Kontekstual ya. Tapi ini sangat padat, jelas, singkat gitu ya. Dan ini mudah-mudahan nanti ke depannya kami mungkin dari GLS SMA Negeri 1 Bro bisa sharing lagi dengan Pak Amin ya terkait tapi ada poin-poin yang tadi yang satu lagi adalah bagaimana menuangkan materi. Menuangkannya ya itu ya. Nanti juga diperlukan. Jadi intinya jangan kita, kalau prinsip itu kan jangan kita mengucapkan apa yang sudah diucapkan oleh orang lain. Jadi sebisa mungkin kita bisa memiliki novelty, memiliki kedalaman. Racikan sendiri gitu ya. Meskipun artinya ya apa ya itu tadi persoalan menuangkan itu juga persoalan yang penting. Meskipun materinya banyak, kalau cara menuangkannya tidak canggih juga tidak. Nah, makanya itu untuk solusi cara menuangkan ini adalah biasanya saya sarankan adalah banyak-banyaklah membaca bahan bacaannya sesuai dengan genre yang akan kita tulis. Kalau mau menulis cerpen ya banyak-banyaklah membaca cerpen orang lain. Iya, kita tahu orang lain sudah menulis dengan cara begini. Jangan sampai sama gitu ya. Kalau termasuk kita bisa untuk mengecek materi ya. Kita perasaan kita udah punya materi yang kayaknya bagus banget, tapi ternyata ini sudah pernah ditulis biasa aja lain, gitu ya. Itu karena kita belum pernah membaca cerpen orang lain, jadi merasa sok paling hebat aja gitu, udah merasa bahwa ini udah sampai gitu ya keinginannya. Baik, terima kasih Pak Amin. Kita beralih ke Pak Ali dulu nih. Saya sebenarnya sih rada kaget ya dengan bahasa forensik ini. Bagaimana nih Pak Ali tentang lahirnya bahasa forensik ini? Siap, terima kasih Bu Karyani. Berbicara bahasa dan literasi, kalau dikaitkan lagi dengan linguistik forensik memang masih umum, belum diketahui secara umum oleh masyarakat. Betul. Terbukti bahwa kasus-kasus yang terkait bahasa, penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, bahkan pornografi pun ada substansi bahasanya begitu. Nah, makanya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amin, di dalam sastra pun sebetulnya nilai-nilai linguistik forensik pun bisa dititipkan. Bagaimana berbahasa yang santun, bagaimana menyampaikan pesan kepada orang, mengkritik orang lain tetapi dengan bahasa yang tetap berterima. Nah, selama ini yang muncul mengapa ada sampai laporan-laporan seperti itu, menyampaikan kritikan tapi menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, bahkan disertai dengan umpatan-umpatan. Nah, pemahaman seperti ini sangat penting untuk dipahami oleh siswa terutama atau kalangan muda untuk memahami bahasa dalam konteks hukum. Jadi kalau linguistik forensik itu Bu, bahasa sebagai
produk hukum. Produk hukum. Jadi bagaimana ini juga perlu diberikan pemahaman kepada siswa, memperkenalkan kepada mereka. Saya yakin anak-anak jarang membaca pasal-pasal dalam perda, pasal-pasal dalam undang-undang, paling undang-undang dasar 45. Selebihnya undang-undang yang lain tidak dibaca. Nah, ini perlu mereka pahami. Jadi bagaimana memahami pasal-pasal itu, tafsirannya seperti apa. Bahkan dalam nanti ketika mereka terjun di dalam dunia kerja atau sebelum mereka menandatangani perjanjian kerja dengan tempat kerjanya, itu harus memahami pasal per pasal hak dan tanggung jawabnya itu. Nah, ini penting buat mereka memahami bahasa dalam produk hukum. Ada bahasa di dalam proses hukum. Anak-anak juga perlu sesekali dikenalkan bagaimana berliterasi dalam konteks bahasa dalam proses hukum. Mereka melakukan kunjungan ke pengadilan, melihat proses persidangan seperti itu. Bagaimana bahasa-bahasa yang digunakan di dalam persidangan itu termasuk dalam kajian linguistik forensik. Nah, yang utama adalah bahasa sebagai alat bukti hukum. Nah, ini intinya kalau di dalam bahasa sebagai alat bukti hukum yang sering itu yang saya singgung tadi dalam kasus-kasus penghinaan, pencemaran nama baik, di Bro itu sudah ada beberapa kasus yang dikoordinasikan dengan kami, penghinaan, pencemaran, pengancaman juga. Pengancaman juga. Nah, ini literasi dalam konteks media sosial, literasi bahasa di dalam media sosial perlu diberikan pemahaman kepada siswa, karena begini, seseorang terjerat dalam kasus seperti itu kadang malah disebabkan ketidaktahuan bahasa yang mereka buat. Oh, ini nanti akan bisa berdampak. Jadi kena pasal gitu ya? Bisa kena pasal. Mereka tidak tahu bahwa bahasa yang dia gunakan kena pasal. Contoh misalnya ada kasus yang menarik ini, Pak Amin. Ada orang jengkel nih, misalnya saya jengkel dengan Pak Amin, kegiatan bersama, terus fotonya saya unggah, tapi khusus fotonya Pak Amin, maaf, wajahnya saya silang. Gitu. Kalau saya tanya Pak Amin tersinggung tidak? Tersinggung. Pasti ya. Apalagi maaf sebelumnya. Maksudnya apa gitu ya? Apalagi sebelumnya Pak Amin ada masalah dengan saya, dan masalah itu diketahui publik bahwa Pak Amin dengan saya itu ada masalah. Makanya ketika orang melihat unggahan saya, walaupun sebatas titip unggahan di Facebook, tetapi fotonya, khusus fotonya Pak Amin itu saya silang ya. gitu. Atau di blur gitu ya? Atau di blur khusus Pak Amin. Sehingga yang berkomentar di bawah itu apalagi dikuatkan oleh komentar orang-orang yang berkomentar dan seolah memahami konteks mengapa foto Pak Amin saya blur atau silang, itu menguatkan bahwa memang ada niat dari saya itu untuk menghina Pak Amin. Secara gitu. tidak langsung Secara sudah tidak langsung ya kayak kan? gitu. Itu tidak ada bahasa tulis. Iya. Kayak gitu. Makanya kalau di dalam konteks bahasa itu harus dipahami secara semiotiknya. Betul. Nah, untuk pemahaman ini siswa perlu Ibu pelan-pelan dikenalkan kepada mereka, apalagi bahasa di media sosial ini kan bahasa sehari-hari. Iya, yang menariknya itu karena ini bukan pengalaman, ini kejadian yang langsung. Kenapa selalu hari Kamis kami mengadakan kayak 15 menit membaca gitu ya? Karena itu sangat penting. Kalau anak dibiarkan begitu saja ya mereka aneh-aneh gitu. Kalau kita sudah ada diprogramkan, mereka sudah dari rumah itu sudah ingat membawa buku. Tetapi masalah yang dihadapi oleh kami bukan membacanya, tetapi masalah berbahasa lisannya. Karena seperti malamnya main game, bahasa game itu keluar seperti bahasa-bahasa. Nah itu terbawa. Ini lagi marak sekali nih Pak. Gimana nih dengan bahasa-bahasa gamer yang kayaknya mudah banget deh mengucapkan bahasa itu. Dan ini bagi kami guru ini betul-betul masalah gitu untuk bahasa itu gitu. Ya itu tadi memang kalau bahasa kalangan gamers, saya bukan yang suka bermain game, tapi sebatas yang saya tahu dari cerita-cerita yang suka main itu tadi bahasa-bahasanya mungkin dengan umpatan-umpatan, dengan bahasa-bahasa kasar yang seperti yang Bu
karena yang disampaikan tadi ketika tidak bisa memfilter itu akan terbawa dalam konteks komunikasi langsung barangkali, bahkan dengan guru pun kadang tertutup dengan kalimat atau kata-katanya seperti itu. Nah, akan jadi masalah apabila bahasa-bahasa itu terbawa di media sosial, ya. Atau berkomentar misalnya, Bu. Jadi komentar pun itu bisa diperkarakan ketika ada unsurnya. Nah, contoh simpel misalnya mengkritik bupati boleh. Kinerjanya Bupati Bero ini perlu dipertanyakan deh. Gitu. Itu tidak apa-apa karena yang dikritik adalah jabatan. Yang dikritik adalah kinerjanya. Tetapi kalau misalnya maaf sudah menyebut nama beliau, terus contoh nyata ini baru kejadian di salah satu kabupaten, dengan diksi bupati ini biadab misalnya. Itu beliau sudah tersinggung gitu, ketersinggung apalagi dalam konteks suasana politik. Nah, kalau itu tidak dilaporkan justru akan berdampak kepada beliau karena barangkali beliau sebentar lagi mau maju pemilihan bupati atau wali kota barang. Nah, ini kalau kami dari aspek bahasa ya bukan berarti kita mengkondisikan untuk anti kritik, tidak, tetapi dalam konteks bahasa itu memang merugikan bagi korban begitu. Makanya pemahaman itu penting, jangan sampai sebagai pelaku tapi juga respect sebagai kalau misalnya menjadi korban. Nah, contoh misalnya untuk yang bahasa pengancaman, Bu. Orang kadang tidak menyadari bahwa dia sudah diancam. Nah, begitu bahasa pengancaman misalnya yang sering itu kan dikirim di WA, dikirim ke Japri begitu. Jangan karena ketika polisi berkoordinasi dengan kami, ketika sudah bahasa ancaman, meskipun misalnya kadang polisi itu koordinasi tengah malam pukul 1, pukul 2, ketika bahasa ancaman pasti langsung saya respon gitu, karena ancaman itu berbahaya. Kita tidak pernah tahu apakah pelaku itu akan benar-benar merealisasikan atau tidak. Tetapi dalam aspek bahasa kita asumsikan dia akan merealisasikan. Contoh misalnya ada kasus di Jawa Barat pada waktu itu dia diancam, diancam mau dibunuh karena ada persoalan pribadi. Besoknya dia lapor ke pihak kepolisian, tetapi dianggap alat buktinya tidak cukup alat bukti. Akhirnya dia pulang, berapa hari kemudian yang bersangkutan ditemukan meninggal. Sudah meninggal. Ya benar-benar direalisasikan atas pencapaian. Nah, belajar dari kasus-kasus yang seperti itu, jangan pernah menganggap enteng pengancaman. Makanya setidaknya ketika mendapat ancaman itu didokumentasikan, dibuat tangkapan layar. Sampaikan itu kepada keluarga terdekat bahwa dia mendapat ancaman itu. Iya, dan ada perlindungan gitu ya. Ada perlindungan. Terus kalau sudah berulang segera laporkan kepada pihak kepolisian di Polsek maupun di Polres itu. Terus yang salah kadang korban atau calon korban itu seolah menantang. Nah, itu justru menstimulasi atau memprovokasi pelaku untuk merealisasikan. Misalnya diancam mau dipukul atau dikeroyok gitu. Jangan dibilang ya sudah kalau mau kamu keroyok coba ke sini kalau berani begitu. Datang saja gitu ya. Justru dia akan terprovokasi untuk merealisasikan. Emosi dan semakin emosi ditindaklanjuti gitu ya. Kalau bisa ya sudah tidak usah direspon, diblok ya sudah gitu. Kalau masih menggunakan nomor yang lain untuk menghubungi, nah ini kan sudah ada indikasi niat mengancam. Iya, betul. Seperti yang di kejadian yang di Bandung pada waktu itu seorang dokter diancam mau dianiaya, malah ditantang. Kesini kalau kamu berani, datang betul Pak. bawa senjata api datang, benar itu menggunakan pisaunya untuk merealisasikan atas ancaman itu. Nah seperti ini penting untuk memberikan bentuk literasi, pemahaman kepada siswa, memahami bahasa dan bagaimana berkomunikasinya. Baik, terima kasih Pak Ali, luar biasa. Ini sahabat Smart Podcast, materi dari Pak Amin dengan Pak Ali ini betul-betul sangat bermanfaat, terutama ini untuk siswa SMA Negeri 1 Bro dan umumnya sekolah-sekolah nih dari SD, SMP, SMA bahkan mahasiswa, hati-hati dalam penggunaan cara berbahasa gitu ya.
saya mungkin terakhir nih, Pak Amin, ada pesan apa yang ingin disampaikan di podcast ini? Yang terakhir, baik dari Pak Amin maupun Pak Ali, silakan. Ya sebetulnya kalau pesan saya ya tingkatkan kecerdasan gitu ya, kecerdasan berbahasa. Karena kan kita kayak konteksnya kan tentang bahasa. Iya, tentang bahasa. Tentang bahasa, dan ya sastra itu juga salah satu bentuk dari kecerdasan berbahasa. Betul. Jadi dan banyak pesan ya Pak. Di mana-mana pun juga ada bahasa yang cerdas. Di dalam ranah hukum juga, kalau kita lihat film-film Barat itu kadang-kadang kalau ada adegan sidang itu, baik itu pledoi atau bahasa hakim itu bahasanya kadang-kadang kok cerdas banget gitu ya. Jadi bukan sekedar, bukan soal undang-undang atau apanya gitu, tapi bagaimana cara dia meyakinkan bahwa dia benar gitu. Kadang-kadang bahkan menggunakan pengandaian dan sebagainya. Jadi meskipun di ranah hukum dia juga bersastra gitu. Iya, bersastra. Di fikih pun juga ada bahasa sastranya, penafsirannya gitu ya. Ya, misalnya satu contoh, misalnya kasus misalnya tentang yang membatalkan wudu, tentang persentuhan dengan perempuan gitu. Itu kan banyak hukumnya. Iya, banyak mazhab itu karena menafsirkan satu ini gitu. Ada yang bersentuhan mutlak itu batal, ada yang batal jika dia ada nafsu, ada yang dan sebagainya, dan ada yang mutlak tidak batal gitu ya. Itu kan karena masing-masing menafsirkan pada lamastum an-nisa gitu. Jadi lamasa itu menyentuh perempuan gitu. Sampai maksudnya tafsir menyentuh itu seperti apa? Kalau Abu Hanifah, Imam Hanafi, yang dimaksud lamasa itu adalah bersetubuh gitu. Jadi kalau kita bersentuhan itu ya nggak batal gitu, karena bukan bersetubuh. Jadi yang membatalkan wudu itu adalah bersetubuh gitu, lamasa gitu. Jadi di ranah apapun ada berbahasa secara canggih gitu. Iya, betul. Berbahasa secara canggih itu dipengaruhi oleh intelektualitas dan akhlak kita, kerohanian kita gitu. Jadi jadilah yang artinya kalau kita bisa berbahasa dengan canggih berarti memang rohaniyah kita dewasa, kecerdasan kita juga dewasa. Ya. Terima kasih Mas Amin. Pak Ali, bagaimana? Sedikit bahasa menghaluskan rasa. Sastra menghaluskan rasa kita. Mari asah diri dengan sastra tadi, berbahasa dengan santun, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan tadi, bahasa-bahasa yang berdampak hukum. Saya yakin generasi kita mau belajar bagaimana berbahasa santun sebagai budi pekertinya. Demikian. Baik, terima kasih atas kehadirannya, luar biasa nih materinya, dan sahabat Smart Podcast, betul-betul kita berbahasa tentunya dengan rasa, jadi milikilah kecerdasan berbahasa di diri kita. Dan harapan saya mudah-mudahan kita ada episode selanjutnya untuk bertemu di tempat kami, mungkin boleh lagi nanti kita bersua. Dan alhamdulillah saya mendoakan sehat selalu Pak Amin, Pak Ali, sukses, dan mudah-mudahan kami yang di daerah ini selalu diberikan informasi terkait literasi, karena jujur saja banyak di Kabupaten Berau ini untuk gerakan-gerakan literasi itu banyak semangat yang disematkan, bahkan sangat terlihat ketika Balai Bahasa mengadakan kegiatan BIMTEK ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan yang berkah, dan ini penuh dengan keridoan, apalagi di bulan suci. Mohon maaf lahir batin nih sebelumnya. Terima kasih. Baik sahabat podcast, kita bertemu lagi di episode nanti berbicara tentang bahasa, dan ini sangat unik serta menarik. Kita akan mengupas lagi, mudah-mudahan ada rezeki kita pertemuan silaturahmi ini dengan Balai Bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.